Baik, pada kesempatan kali ini Bapak coba untuk menjawab dan menambahkan ya. Tadi sudah dijawab oleh pemateri, Bapak pada kesempatan kali ini hanya menambahkan ya, apa yang sudah dijelaskan tadi ya tentang sistem pembelajaran. Pertama, pertanyaan Dian yang dijawab oleh Dila Safira. Yang pasti inti pertanyaannya itu teknik ceramah itu dinilai sebagian orang itu tidak efektif. Nah, apalagi digunakan dalam jumlah siswa yang banyak. Menurut kalian bagaimanakah cara menyikapi hal tersebut? Ya pertama, sah-sah saja orang memberikan penilaian seperti apa terkait dengan apa yang kita lakukan. Selama ada data, fakta yang disampaikan. Misalnya, kita sebagai guru menerapkan metode ceramah pada kelas gemuk, pada kelas besar, ternyata memang tidak efektif. Memang mungkin suaranya kurang jelas, materi yang disampaikan tidak terstruktur, interaksi dengan siswa tidak ada, jadi flat, kaku, itu memang tidak efektif. Fakta-fakta itu menunjukkan bahwa memang ceramah tidak efektif. Tetapi ada juga ceramah yang justru efektif. Nah, ceramah yang efektif yang pertama bisa menghidupkan suasana. Tadi disampaikan sama Dila bahwa penjelasan dilakukan dengan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Itu bisa efektif dengan memberikan konteks. Setiap penjelasan yang kita lakukan kaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau berikan konteks sehingga itu menarik. Nah, itu bisa jadi efektif. Kalau misalnya dijelaskan dengan terstruktur, bisa jadi efektif. Makanya teknik ceramah tergantung siapa yang menyampaikan. Itu menurut saya kalau orang menyikapi sah-sah saja apapun yang diberikan penilaiannya. Kemudian berikutnya contoh model pembelajaran dengan modul inquiry. Ini dengan modul atau inquiry. Mungkin inquiry-nya saja ya. Tadi sudah dijelaskan langkah-langkahnya seperti apa ya. Yang pasti nanti ini setelah puas akan dijawab lebih jauh. Ya, bagaimana sintaks daripada inquiry. Jadi inquiry ini model pembelajaran inquiry. Jadi artinya punya sintaks dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan itu ada sintaksnya, ada langkah-langkah pembelajaran. Oke, nanti lebih jauh dijelaskan. Kemudian berikutnya ditanya oleh Kurtul Ayun. Intinya pendekatan mana yang paling sesuai untuk diimplementasikan dilihat dari perspektif sistem persekolahan di Indonesia. Ya, yang pasti sistem persekolahan di Indonesia saat ini itu menggunakan K13 yang disempurnakan atau banyak orang bilang K2015. Nah, bahkan menteri sekarang itu sudah merancang beberapa kebijakan. Salah satunya kalau untuk matematika, bagaimana nanti soal-soal PISA yang isinya problem solving, kontekstual, itu akan menjadi assessment. Jadi untuk menilai kemampuan siswa itu menggunakan itu. Ya. Jadi itu arah sistem persekolahan. Sehingga pendekatan apa? Nah, misalnya kalau ditanya antara pendekatan konstruktivis sama behavior, ya lebih baik ke konstruktivis pendekatannya. Pendekatan itu kan cara pandang, cara pandang kita untuk melihat atau mengajar itu seperti apa. Konstruktivis, kita percaya bahwa siswa itu mampu mengkreasikan informasi yang diterima. Nah, jadi bisa menyampaikan ide-ide baru, ide-ide segar itu daripada siswa itu sendiri. Itu kalau beda dengan behavioristik. Atau mungkin pendekatan student center sama teacher center. Kalau ceramah itu, kalau ceramah yang tidak bermakna itu atau teacher center itu bisa jadi kurang efektif. Kalau misalnya ceramahnya monoton dan tidak tidak bisa mengaktifkan siswa, sehingga memang
lebih cocok ke pendekatan student center. Jadi pembelajaran berpusat pada siswa. Ya, jadi itu. Jadi hal-hal itu yang dirasa sesuai. Ya, berikutnya pertanyaan dari Rai. Model strategi pendekatan metode belajar apa saja yang sesuai kita gunakan di seperti sekarang seperti belajar online. Ya. Yang pasti yang berbeda dengan tatap muka, kita harus tahu aplikasi yang bisa digunakan. Seperti sekarang, Bapak menggunakan aplikasi Zoom untuk membuat presentasi seperti ini. Ya, jadi ada wajah Bapak di pojok untuk melihat ekspresi Bapak ketika menjelaskan seperti apa. Kemudian ada slide presentasi untuk kalian bisa melihat pertanyaan-pertanyaan atau materi yang disampaikan. Ini menggunakan aplikasi Zoom. Nah, aplikasi Zoom ini sebenarnya bisa online langsung, ya. Tapi karena Bapak melihat situasinya kurang cocok rasanya, jadi Bapak menggunakan terpisah, menggunakan aplikasi WhatsApp untuk kita diskusi lebih lanjut. Ya, jadi ada banyak aplikasi. Kalau sekolah mau nggak mau kita harus belajar tentang misalnya aplikasi Ruang Guru, Kuiper dan lain-lainnya. Ya, yang pasti yang berbeda itu di aplikasi yang digunakan. Jadi modelnya akan tetap saja, strategi akan tetap saja itu, tapi dikombinasikan dengan aplikasi yang online. Ya, ada banyak yang bisa digunakan. Oke, saya kira itu. Jadi penekanannya kalian perlu belajar banyak aplikasi yang bisa belajar online seperti ini. Kemudian yang terakhir, Putu Christine dijawab oleh Krishna. Model pembelajaran yang manakah yang pengimplementasinya lebih efektif di antara 6 model ini? Jadi saya nanti lebih baik menyimpan jawaban ini nanti setelah UAS, karena setelah UAS kalian akan belajar tentang model-model pembelajaran yang akan diterapkan di sekolah. Jadi di-keep dulu jawabannya ya. Oke, saya kira itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih, selamat pagi semuanya.